Aku datang ke hari itu tanpa membawa apapun selain keberanian yang tersisa. Langkah kakiku pelan, tapi hatiku berisik. Setiap detik terasa seperti mengingatkanku pada masa lalu yang belum sepenuhnya sembuh. Undangan di tanganku bukan sekedar kertas. Ia adalah pintu menuju luka lama yang pernah aku kubur dalam-dalam. Aku tahu siapa yang akan kutemui. Temanku, perempuan yang dulu memanggilku sahabat, yang kini berdiri di altar kebahagiaannya sendiri. Aku datang bukan untuk mencuri perhatian, bukan untuk membandingkan hidup. Aku hanya ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku sudah cukup kuat untuk hadir, meski sendirian. Namun sejak aku melangkah masuk, tatapan-tatapan itu mulai terasa berbeda. Ada yang memandangku dengan penasaran, ada yang menilai, ada pula yang seolah sudah siap menjatuhkanku tanpa kata. Dadaku berdebar, firasat buruk perlahan merayap. Seakan hari ini bukan sekedar perayaan, melainkan ujian. Aku tidak tahu bahwa satu pertemuan singkat akan mengubah cara pandangku tentang harga diri, tentang persahabatan, dan tentang makna bahagia yang sesungguhnya. Sebelum kita lanjut ceritanya, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Dan absen di kolom komentar dari kota mana saja teman-teman menyimak cerita ini, agar kami tahu sudah sampai kota mana cerita ini ditonton. Saya doakan untuk yang sudah like, komen, dan subscribe, semoga selalu sehat, dilapangkan rizkinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Aku berdiri di depan cermin terlalu lama pagi itu. Bukan karena aku ingin terlihat sempurna, tapi karena aku ragu. Apakah aku seharusnya datang? Undangan itu masih tergeletak di meja. Kertas tebal berwarna gading dengan huruf emas yang terlalu berkilau untuk hatiku yang kusam. Namanya tercetak jelas di sana. Nama yang dulu pernah kusebut setiap hari. Nama yang pernah menjadi tempatku pulang, tempatku bercerita, tempatku menangis tanpa takut dihakimi. Temanku, sahabatku, perempuan yang kini akan menikah. Dan aku hanya seorang perempuan biasa, datang sendirian, tanpa pasangan. Tanpa pencapaian yang bisa dipamerkan di depan orang-orang yang hanya menilai dari permukaan. Aku menarik napas panjang. Dadaku sesak. Ada rasa asing yang menempel di tenggorokan. Antara takut, cemas, dan sesuatu yang lebih menyakitkan. Firasat buruk. Aku hanya datang, memberi selamat, lalu pulang. Bisikku pada bayangan diriku sendiri. Gaun yang kupilih sederhana. Tidak mahal, tidak mencolok. Aku tidak ingin menarik perhatian. Aku hanya ingin menjadi tamu yang lewat. Tidak terlihat, tidak diingat. Rambutku kusisir rapi. Wajahku kupoles tipis. Bukan untuk bersaing, tapi agar aku terlihat pantas hadir. Tapi jauh di dalam hati, ada suara kecil yang terus bertanya. Apakah aku akan dipermalukan? Kami tidak sedekat dulu. Bahkan bisa dibilang, kami hampir tidak berhubungan lagi. Sejak hidup kami berjalan ke arah yang berbeda, sejak ia mulai merasa lebih tinggi, lebih berhasil, lebih pantas dibanding aku yang dianggap tertinggal. Aku ingat terakhir kali kami bertemu. Caranya menatapku sudah berubah. Tidak lagi hangat, tidak lagi setara. Ada nada merendahkan di setiap kalimatnya. Ada senyum yang tidak sampai ke mata. Namun aku tetap datang. Karena aku ingin membuktikan satu hal pada diriku sendiri, bahwa aku tidak pengecut. Gedung pernikahan itu megah, terlalu megah untuk perasaanku yang ringkih. Lampu kristal menggantung, musik lembut mengalun. Tamu-tamu berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Tawa, obrolan, dan aroma bunga bercampur menjadi satu, membuatku merasa seperti orang asing di dunia yang dulu pernah kuanggap rumah. Begitu aku melangkah masuk, beberapa mata langsung menoleh. Aku merasakannya. Tatapan cepat, lalu bisik-bisik. Aku pura-pura tidak peduli, berjalan dengan punggung tegak meski telapak tanganku dingin. Lalu, aku melihatnya. Ia berdiri di pelaminan. Anggun, cantik, bercahaya. Gaun pengantinnya sempurna, riasannya halus, senyumnya lebar. Di sampingnya berdiri pasangannya, memegang tangannya dengan bangga. Untuk sesaat, aku ikut tersenyum. Bukan iri, bukan dengki. Hanya nostalgia.
Kami pernah bermimpi tentang hari seperti ini. Pernah tertawa, saling berjanji akan hadir di pernikahan masing-masing dengan air mata bahagia. Aku tidak menyangka, air mata itu akan datang dengan cara seperti ini. Ketika matanya menangkap keberadaanku di antara tamu, senyumnya berubah. Tidak hilang, tapi mengeras. Ada kilatan sesuatu di sana yang membuat perutku mual. Aku mendekat, menunggu giliranku memberi ucapan. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai itu menolak kakiku. Aku datang, kataku dalam hati. Aku sudah cukup berani. Saat akhirnya aku berdiri di depannya, ia menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pelan, sengaja, seperti sedang menilai barang di etalase murah. "Kamu datang juga," katanya manis. Terlalu manis. Aku kira kamu sibuk, atau mungkin tidak punya apa-apa yang pantas dipakai ke acara seperti ini. Tawa kecil keluar dari mulutnya. Tawa yang mengundang tawa lain di sekitarnya. Dadaku langsung terasa kosong. Aku tersenyum tipis. Aku ingin memberi selamat. "Iya ya," katanya cepat, lalu mencondongkan tubuh ke arahku. "Kamu masih sendirian kan?" Pertanyaan itu seperti pisau. Tajam, tepat sasaran. "Masih," aku jawab jujur. Ia mengangguk seolah sudah menduga. "Pantas saja. Kamu dari dulu memang terlalu... Ya, kamu tahu sendiri." Aku tidak tahu. Atau mungkin aku tahu, tapi tidak siap mendengarnya diucapkan. Beberapa tamu di belakangnya mulai memperhatikan. Ada yang pura-pura tidak mendengar, ada yang sengaja mendekat. Aku bisa merasakan posisiku mengecil. Aku bukan lagi manusia utuh. Aku hanya bahan perbandingan. "Kamu kerja apa sekarang?" Tanyanya lagi, suaranya meninggi sedikit. Aku menelan ludah. "Aku bekerja." "Bekerja?" Ia tertawa lagi. "Maksudnya kerja beneran atau sekedar numpang hidup?" Suara di sekeliling kami berubah. Ada gumaman, ada senyum simpul, ada pandangan kasihan. Aku ingin menghilang, tapi aku tidak melangkah mundur. Aku tetap berdiri di sana, meski mataku panas, meski dadaku seperti diremas. "Yang penting aku hidup dari hasil usahaku sendiri," kataku pelan. Ia mendengus. "Ah, kamu selalu terlalu bangga dengan hal-hal kecil. Lihat sekelilingmu." Ia mengangkat dagunya. "Semua orang di sini sudah jadi. Kamu masih di tempat yang sama." Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada tamparan. Aku ingin berkata banyak hal, ingin membela diri, ingin menjelaskan bahwa hidup bukan lomba, bahwa bahagia tidak selalu terlihat. Tapi lidahku teluh, suaraku terkunci. Aku hanya mengangguk, memberi senyum yang bahkan aku tidak rasakan. "Selamat," kataku sekali lagi. "Aku bahagia untukmu." Ia menatapku beberapa detik, lalu tersenyum tipis. Senyum kemenangan. "Terima kasih. Semoga suatu hari kamu juga merasakan hidup yang lebih baik." Aku tahu maksudnya. Ia tidak mendoakanku. Ia sedang mengingatkanku bahwa menurutnya, aku berada di bawah. Aku melangkah pergi dengan kaki gemetar. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Di belakangku, aku masih bisa mendengar bisik-bisik itu. Itu temannya. Kasihan ya, jauh banget bedanya. Aku keluar dari gedung itu tanpa menoleh lagi. Begitu pintu tertutup di belakangku, air mataku jatuh. Bukan menangis terisak, tapi air mata diam, berat, penuh luka. Di parkiran, aku duduk di dalam mobil cukup lama. Tanganku menempel di setir, mataku menatap kosong. Aku merasa kecil, tidak berharga. Seolah semua ketakutanku selama ini terbukti benar. Namun di tengah rasa hancur itu, ada sesuatu yang pelan-pelan tumbuh. Bukan amarah, bukan dendam, tekad. Jika hari ini aku dipermalukan karena dianggap tidak punya apa-apa, maka suatu hari nanti, aku akan berdiri di tempat yang bahkan tidak pernah ia bayangkan. Dan saat hari itu tiba, aku tidak akan datang untuk membalas. Aku akan datang sebagai bukti. Hari-hari setelah pernikahannya terasa panjang dan berat. Aku kembali ke rutinitasku. Tapi bayangan wajahnya, senyum merendahkan itu, terus muncul di kepalaku tanpa izin. Kadang saat aku sedang bekerja, kadang saat aku sendirian di kamar, bahkan saat aku tertawa bersama orang lain. Seolah luka itu menolak sembuh. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa aku baik-baik saja, bahwa hinaan itu tidak berarti apa-apa, bahwa aku sudah dewasa.
Tapi kenyataannya, setiap kalimat yang ia ucapkan di hari itu menetap di kepalaku seperti gema yang tidak pernah berhenti. Kamu masih di tempat yang sama. Kamu terlalu bangga dengan hal-hal kecil. Kamu pantas sendiri. Aku membenci diriku sendiri karena membiarkan kata-kata itu mempengaruhiku. Namun setiap kali aku melihat cermin, ada bagian dari diriku yang mulai mempertanyakan segalanya. Apa aku memang gagal? Apa aku memang tertinggal? Apa hidupku memang tidak layak dibanggakan? Aku tidak langsung bangkit seperti di cerita-cerita motivasi. Aku jatuh dulu, dalam, lama. Beberapa malam aku menangis tanpa suara, menggigit ujung selimut agar tidak ada yang mendengar. Aku merasa dunia bergerak terlalu cepat, sementara aku tertinggal di belakang, berlari dengan napas terengah-engah. Namun justru di titik paling sunyi itu, aku mulai jujur pada diriku sendiri. Aku sadar satu hal yang selama ini tidak pernah kuakui. Aku bukan tidak mampu, aku hanya terlalu lama meragukan diriku sendiri. Aku teringat masa lalu kami. Dulu saat kami masih setara, aku sering menjadi tempatnya bersandar. Aku yang mendengarkan keluh kesahnya. Aku yang menyemangatinya saat ia hampir menyerah. Aku yang berkata, "Kamu bisa." Dan sekarang ketika ia merasa sudah berada di atas, aku dianggap tidak layak berdiri di sampingnya. Kesadaran itu menyakitkan, tapi juga membangunkanku. Aku mulai bekerja lebih keras, bukan untuk membuktikan apapun pada siapapun, tapi untuk menyelamatkan harga diriku sendiri. Aku menambah jam kerja, mengambil proyek-proyek yang dulu kutolak karena takut gagal. Aku belajar lagi, membaca, mengasah keterampilan yang selama ini hanya kugunakan setengah hati. Hari-hariku melelahkan, tubuhku sering kehabisan tenaga, pikiranku penuh. Tapi untuk pertama kalinya setelah lama, aku merasa bergerak maju. Beberapa bulan berlalu, aku mulai melihat perubahan kecil. Penghasilan bertambah, kepercayaan diri perlahan kembali. Orang-orang di sekitarku mulai mempercayaiku dengan tanggung jawab yang lebih besar. Sementara itu, kabar tentang dirinya masih sesekali sampai ke telingaku. Dari teman lama, dari media sosial, dari cerita yang tidak pernah kuminta. Awalnya semua tampak indah, foto-foto bahagia, senyum lebar, caption penuh syukur, banyak pujian, banyak komentar iri. Aku tidak membenci itu, aku tidak iri. Aku hanya netral. Namun perlahan cerita itu mulai berubah. Ada unggahan yang semakin jarang, senyum yang terasa dipaksakan, caption yang terdengar seperti pembelaan, bukan kebahagiaan. Lalu mulai muncul keluhan terselubung, tentang lelah, tentang tekanan, tentang ekspektasi. Aku tidak menyimpulkan apapun. Aku sudah belajar, hidup orang lain tidak pernah sesederhana foto. Satu sore tanpa sengaja aku bertemu dengannya lagi. Bukan di acara besar, bukan di tempat mewah. Di sebuah kafe kecil, sederhana, tempat yang bahkan dulu tidak pernah ia pilih karena dianggap tidak sekelas. Aku mengenalinya dari belakang. Posturnya sama, rambutnya sama, tapi ada sesuatu yang berbeda. Bahunya terlihat lebih turun, gerakannya lebih lambat. Ia tidak lagi memancarkan kepercayaan diri yang berlebihan. Aku ragu untuk menyapa. Sebagian diriku ingin menghindar, tapi entah kenapa kakiku melangkah mendekat. Ia menoleh, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ekspresinya berubah saat melihatku. Bukan meremehkan, bukan menang, terkejut. "Kamu?" katanya pelan. "Iya," jawabku singkat. Kami duduk berhadapan, canggung, sunyi. Tidak ada tawa seperti dulu, tidak ada keakraban, hanya dua orang yang pernah sangat dekat, kini terasa asing. Ia menatapku beberapa detik. "Kamu kelihatan beda." Aku tersenyum tipis. "Kamu juga?" Ia tertawa kecil, tapi tawanya cepat hilang. "Aku dengar kamu sekarang sibuk." "Iya." "Kerjanya masih itu?" Nadanya muncul lagi, tapi kali ini lemah, tidak setajam dulu. Aku mengangguk pelan, masih, tapi berkembang. Ia mengangguk pelan, bagus. Ada jeda. Ia mengaduk minumannya tanpa benar-benar meminumnya. Aku dulu mungkin, ia berhenti. Tarik nafas. Aku mungkin terlalu kasar. Aku tidak langsung menjawab. Aku menunggu, karena untuk pertama kalinya, aku ingin melihat apakah penyesalan itu nyata atau hanya basa-basi. Hidupku tidak seindah yang terlihat, lanjutnya akhirnya.
Banyak tuntutan, banyak tekanan. Aku harus selalu terlihat berhasil. Aku tidak boleh lemah. Aku menatapnya, dan anehnya aku tidak merasa puas, tidak merasa menang. Yang ada hanya rasa iba yang jauh lebih tenang daripada dendam. Aku harap kamu baik-baik saja, kataku jujur. Ia menatapku lama. Kamu kelihatan bahagia. Aku tersenyum, lebih jujur dari sebelumnya. Aku belajar bahagia dengan caraku sendiri. Kalimat itu seperti memukulnya. Aku melihatnya di matanya. Ada kilatan kecil, bukan marah, bukan iri, tapi sesuatu yang lebih dalam. Penyesalan. Namun penyesalan itu belum sepenuhnya matang. Ia belum jatuh cukup jauh untuk benar-benar mengerti. Kami berpisah dengan sopan, tidak hangat, tidak dingin, tapi ada sesuatu yang menggantung di udara. Sesuatu yang belum selesai. Dan aku tahu, kisah ini belum mencapai klimaksnya. Karena hidup punya caranya sendiri untuk mengajarkan pelajaran. Dan pelajaran terkeras selalu datang belakangan. Waktu selalu berjalan tanpa bertanya apakah kita siap atau tidak. Dan waktu pula yang perlahan membuka topeng yang selama ini dipakai orang-orang untuk terlihat kuat. Setelah pertemuan singkat di kafe itu, aku tidak lagi memikirkan dirinya terlalu sering. Hidupku terlalu penuh untuk kembali mengurusi luka lama. Aku sibuk membangun sesuatu yang dulu bahkan tidak berani kuimpikan. Pekerjaanku berkembang pesat. Proyek-proyek yang dulu terasa menakutkan kini menjadi bagian dari rutinitas. Aku dipercaya memimpin tim. Pendapatku didengar. Namaku mulai dikenal bukan karena siapa yang menemaniku, tapi karena apa yang bisa kulakukan. Yang paling mengejutkanku bukan keberhasilannya, melainkan perasaanku sendiri. Aku bahagia. Bukan bahagia yang berisik, bukan bahagia yang harus dipamerkan. Bahagia yang tenang, yang pulang ke rumah dengan hati ringan, yang tidur tanpa rasa cemas, yang bercermin dan tidak lagi bertanya, aku kurang apa? Sementara itu, hidupnya tidak bergerak ke arah yang sama. Aku mendengarnya bukan dari gosip murahan, tapi dari cerita yang terpotong-potong, dari nada bicara orang-orang yang dulu memujanya. Pernikahannya yang tampak sempurna ternyata penuh gesekan. Ia kelelahan mempertahankan citra. Ia kehilangan dirinya sendiri demi terlihat berhasil. Dan yang paling menyakitkan baginya, dunia yang dulu memujanya mulai diam. Suatu hari tanpa rencana, kami bertemu lagi. Kali ini di acara reuni kecil teman lama. Aku hampir tidak mengenalinya. Wajahnya masih cantik, tapi matanya lelah. Senyumnya ada, tapi tidak hidup. Ia duduk sedikit menjauh dari keramaian, tidak lagi menjadi pusat perhatian. Saat aku masuk, beberapa orang menyapaku dengan hangat. Ada yang memuji pekerjaanku, ada yang bertanya kabar dengan tulus. Aku tidak membanggakan apapun, aku hanya menjawab seadanya. Namun aku melihatnya. Ia melihat semuanya. Aku melihat cara tangannya mengeras di pangkuannya, cara matanya mengikuti setiap tawa yang aku dapatkan, cara bahunya sedikit menunduk. Akhirnya ia mendekat. Kamu kelihatan sangat baik, katanya. Suaranya lebih pelan dari yang kuingat. Aku memang baik, jawabku lembut. Kami berdiri berhadapan. Tidak ada jarak fisik, tapi jarak emosional kami terasa luas. Dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya tanpa luka lama mengaburkan pandanganku. Ia menelan ludah. Aku sering memikirkan hari pernikahanku. Aku terdiam. Aku ingat caraku bicara padamu, aku ingat ekspresimu, dan aku sadar, aku kejam. Aku menatapnya, tidak menyela, tidak menghakimi. Aku pikir saat itu aku menang, katanya lirih. Aku pikir aku lebih bahagia, lebih sukses, lebih pantas. Ia tertawa kecil getir. Ternyata aku salah. Aku masih diam, karena ada pelajaran yang tidak perlu dijawab, cukup didengar. Tahu apa yang paling menyakitkan? Ia menatapku, matanya berkaca-kaca. Melihatmu bahagia tanpa harus merendahkan siapapun. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada semua hinaan yang pernah ia ucapkan padaku. Aku kehilangan diriku sendiri, katanya. Aku sibuk membuktikan pada dunia, sampai lupa caranya hidup jujur. Dan sekarang, aku iri. Aku menarik nafas dalam. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar bebas dari masa lalu. Aku tidak membencimu, kataku lembut. Tapi aku juga tidak ingin menjadi versi diriku yang dulu, yang menerima hinaan hanya demi disebut teman.
Air matanya jatuh, tidak dramatis, tidak meledak-ledak, tapi penuh penyesalan. "Aku menyesal," katanya. "Bukan karena kamu sukses, tapi karena aku hampir menghancurkan seseorang yang tulus." Aku mengangguk. Penyesalan tidak selalu datang untuk diperbaiki, kadang hanya untuk dipelajari. Ia mengusap air matanya. "Kalau aku boleh mengulang waktu?" "Tidak bisa," kataku lembut. "Tapi kamu masih bisa berubah." Kami berpisah malam itu tanpa pelukan, tanpa janji, tanpa drama. Tapi ada sesuatu yang selesai di sana. Saat aku berjalan pergi, aku sadar satu hal yang membuat dadaku hangat. Aku tidak perlu membalas dendam. Aku tidak perlu membuktikan apapun secara langsung. Hidupku sendiri sudah menjadi jawabannya. Dan mungkin itulah hukuman terberat baginya. Melihat perempuan yang pernah ia remehkan menjadi versi paling bahagia dari dirinya.